Dalam konflik etnopolitik, banyak sekali anggapan yang mengatakan bahwasanya jika adanya keterlibatan pihak-pihak dari luar yang tidak memiliki kepentingan, atau bisa kita contohkan dalam hal ini adanya pihak ketiga dalam konflik etnopolitik, biasanya mereka dijadikan suatu ancaman bahwasanya eskalasi dapat menjadi lebih berbahaya ke tingkat militer atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang berseteru. Namun, anggapan-anggapan tersebut tidaklah benar, karena pihak ketiga nyatanya dapat membantu pada setiap tahapan-tahapan di mana para pihak yang berselisih dalam suatu konflik etnopolitik untuk menemukan suatu jalan keluar atau solusi yang sifatnya konstruktif dan netral. Dan tentu, netral di sini adalah dengan hadirnya pihak-pihak ketiga. Untuk peran dan fungsi dari pihak ketiga itu sendiri, kita bisa mengatakan sangatlah bervariasi, tergantung dari bagaimana konstelasi konflik yang terjadi dan seberapa kuat aktor-aktor yang ada di dalam konflik etnopolitik tersebut. Dan yang terpenting, bagaimana kemampuan pihak-pihak ketiga ini dalam mendekati sifat para aktor yang terlibat dalam konflik etnopolitik tersebut. Namun, dalam fase-fase belakangan ini yang terjadi di dunia, adapun fungsi dan peran pihak ketiga biasanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pihak ketiga dalam suatu konflik biasanya adalah untuk mengetahui bagaimana konflik itu benar-benar terjadi. Selain itu, dengan adanya pihak ketiga, biasanya peran pihak ketiga di sini adalah untuk mengetahui apakah ada kemauan di antara pihak-pihak yang berselisih dalam konflik etnopolitik tersebut untuk mau menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara menyetujui proposal masing-masing. Dan jika demikian, maka peran pihak ketiga di sini sangatlah baik, karena menumbuhkan kesediaan dari para pihak-pihak yang berselisih untuk mau bernegosiasi dan mendialogkan ulang, sehingga mulai tumbuhlah sikap untuk saling menghargai dan juga menunjukkan konsekuensi. Yang kedua, adapun fungsi pihak ketiga biasanya adalah untuk menguji bagaimana hubungan kekuasaan antara para pihak yang akan mengakui penyelesaian konflik mereka yang telah disepakati bersama. Kemudian, ada juga peran pihak ketiga di sini, bahwasanya jika terjadi suatu ketidakseimbangan dalam konflik tersebut, biasanya tugas pihak ketiga lah yang memastikan bahwa ketidaksimetrian prosedural itu akan dicarikan suatu solusi yang sifatnya sama-sama menang atau win-win solution. Namun, dalam keadaan tertentu, pihak ketiga bisa saja memiliki tugas untuk mendukung sisi yang lebih lemah. Tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Kemudian, fungsi ketiga pihak ketiga dalam konflik etnopolitik adalah terkait bagaimana pihak ketiga itu sebagai wadah untuk memfasilitasi komunikasi, pertukaran yang terbuka, dan proses pemahaman serta pemecahan masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sehingga pihak-pihak ketiga di sini memiliki andil yang cukup besar karena mereka harus bermain sangat aktif serta ikut mencari suatu solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Selanjutnya, yang keempat, fungsi
dari pihak ketiga dalam konflik etnopolitik biasanya terkait dengan netralitas dari pihak ketiga tersebut. Dengan adanya netralitas dari posisi pihak ketiga ini, maka pihak ketiga memiliki andil yang cukup besar untuk memainkan perannya sebagai pembangun atau sebagai jembatan untuk memediasi antara pihak-pihak yang saling berseteru atau pihak-pihak yang berkonflik. Metode utama yang digunakan oleh pihak ketiga untuk mencoba menurunkan sekaligus menyelesaikan konflik etnopolitik biasanya mereka menggunakan jalan mediasi. Faktor penting terkait mediasi di mana keputusan mediasi ini dapat mencapai suatu solusi bagi kedua belah pihak adalah dengan melihat kembali bagaimana pihak ketiga dalam menggunakan sumber daya dan faktor lainnya untuk memberikan kekuatan pada proposalnya, sehingga proposal tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dalam menjelaskan berbagai pendekatan mediasi, etnopolitik memiliki 3 tipe ideal dalam menjalankan strategi mediasi. Yang pertama ada mediasi direktif, kedua ada mediasi non-direktif, dan ketiga fasilitasi. Sekarang mari kita lanjut ke poin pembahasan yang berikutnya. Yang selanjutnya adalah strategi fasilitasi. Dalam strategi fasilitasi ini, lingkup pembahasan lebih kepada konflik yang terkait dengan subjek. Atau dengan kata lain, peran pihak ketiga di sini lebih mengutamakan untuk membantu orang yang terlibat di dalam perselisihan atau suatu konflik etnopolitik dan bertujuan untuk menyatukan para pihak yang berkonflik tersebut dengan mengadakan suatu pertemuan langsung, dan juga adanya strategi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk memasuki serta mengetahui bagaimana pola pikir atau persepsi di masing-masing pihak. Hal ini dilakukan agar para pihak ketiga mendapatkan kepercayaan dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Namun yang perlu diketahui adalah jika suatu kasus tersebut sudah sangat lama terjadi dan sudah masuk sangat akut, maka peran pihak ketiga juga akan semakin berat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pihak ketiga di sini perlu untuk bisa bertemu dengan seluruh pihak yang berkonflik di dalam waktu yang cukup lama dan juga secara terpisah, dengan harapan pihak ketiga dapat membangun kepercayaan dan juga menggunakan ajang tersebut untuk meningkatkan kemauan dari masing-masing pihak agar dapat bertemu antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada pula interpretasi yang lebih luas terkait dengan strategi fasilitasi ini, yaitu adanya suatu jasa baik yang disediakan oleh pihak ketiga kepada mereka yang terlibat konflik. Jasa baik tersebut dapat berupa infrastruktur seperti pembicaraan langsung ataupun penyuluhan terkait berkomunikasi atau perbaikan kondisi sosial secara keseluruhan. Contoh yang dapat kita ambil di sini adalah adanya perjanjian yang dilakukan antara Israel dan PLO pada tahun 1993. Adapun faktor-faktor penting yang harus dilihat jika pihak ketiga melakukan pendekatan ini, yaitu pihak-pihak yang berkonflik harus digerakkan secara aktif untuk bisa menghasilkan inisiatif dari mereka sendiri dalam menangani masalah mereka di dalam konflik yang sedang mereka lakukan. Tujuan utamanya adalah menghindari persepsi yang saling menyimpang di antara pihak yang berkonflik dan menumbuhkan empati di masing-masing pihak dan mendorong pemahaman yang lebih komprehensif terkait konflik tersebut.
Ada pula metode yang dinamakan mendengarkan secara aktif, yang bertujuan agar pihak yang berselisih bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Metode ini membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga bukanlah suatu strategi yang mudah, dan biasanya bisa digunakan jika ingin mentransformasi konflik secara menyeluruh. Strategi mediasi non-direktif lebih mencakup bidang yang berhubungan dengan subjek dan bidang yang berhubungan dengan objek. Mediasi ini lebih dekat dengan konsep intramasyarakat yang telah lama dikenal di Amerika Serikat dan negara Anglo-Sakson lainnya. Strategi yang paling menonjol di sini adalah adanya upaya dari pihak ketiga untuk menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan serta adanya proses dan metode yang memungkinkan pihak yang berselisih agar terlibat dalam pertukaran yang konstruktif. Dalam mediasi ini, syarat yang harus dimiliki adalah harus adanya hubungan melalui fasilitasi. Dalam fase negosiasi yang sebenarnya, pihak ketiga berupaya untuk berinteraksi secara langsung untuk memunculkan setiap sisi dan posisi yang bertentangan, baik itu kepentingan, nilai, dan juga kebutuhan identitas yang mendasari suatu konflik. Ide dibalik ini semua adalah ditujukan agar untuk bisa mengubah persepsi konflik menjadi satu masalah yang membutuhkan penyelesaian bersama dari pihak-pihak yang berkonflik. Dalam strategi secara langsung atau direktif, lingkup yang dibahas lebih berhubungan dengan objek, dan biasanya pihak ketiga tertarik untuk mencapai penyelesaian material dari suatu konflik. Selain itu, proses mediasi yang efektif juga dilakukan oleh pihak ketiga, serta memberikan tekanan untuk membujuk pihak yang berselisih agar menunjukkan lebih banyak fleksibilitas. Selain itu, peran pihak ketiga di sini juga memberikan saran kepada mereka yang sedang berselisih dan bagaimana cara yang terbaik atau solusi yang harus diberikan. Terlepas dari semua upaya yang telah dijelaskan tersebut, biasanya hasilnya cukup sederhana atau tidak mengalami perubahan. Akibatnya, belakangan ini terjadi peningkatan pada penekanan bahwasanya keterlibatan pihak ketiga pada prinsipnya juga harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Sejak konflik etnopolitik berkembang selama beberapa dekade dan adanya pola yang sekuensil di mana eskalasi dan deeskalasi terus terulang secara beruntun, hal ini menyebabkan semua jenis intervensi harus dilihat dari sudut pandang yang transformasi konstruktif. Hal ini juga sesuai dengan pandangan pada video pembahasan sebelumnya bahwa penyelesaian konflik etnopolitik yang memiliki prospek untuk menjaga perdamaian selamanya bisa dilihat dari reformasi struktural dan juga menyoroti fakta bahwa jangka pendek, menengah, atau panjang suatu bentuk intervensi tidak boleh dikembangkan secara terpisah satu sama lain, dan transformasi konflik yang berhasil tergantung pada bagaimana pengukuran ini dapat terwujud. Untuk lebih spesifiknya, John Paul Lederer telah mengembangkan model perkembangan konflik yang ideal. Menurutnya, pada fase awal suatu konflik ditandai adanya latensi konflik dan ketidakseimbangan kekuasaan. Peran pihak ketiga di sini adalah untuk memobilisasi dan mendorong artikulasi konflik. Jika hubungan konfliktual telah mencapai tahapan yang sangat genting, maka peran pihak ketiga di sini adalah sebagai mediator dan fasilitator. Dan dalam fase penutup suatu konflik, peran pihak ketiga di sini lebih kepada konsolidasi perjanjian damai yang dibutuhkan untuk pemeliharaan perdamaian, rekonsiliasi, dan sebagainya. Ada pula penekanan yang berbeda terkait dengan peran pihak ketiga dalam konflik transformasi, seperti yang diucapkan oleh Kumar Rupensingh sebagai berikut. Dalam prakteknya, kontribusi yang diberikan pihak ketiga untuk mengubah konflik hanya berfokus di bidang negara dan juga di ranah masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.